Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mengangkat satu topik atau tema bicara tentang rencana Tuhanlah yang terbaik. Ya, kenapa ini kita angkat? Karena memang setiap kita manusia pasti punya rencana. Ya, kita manusia itu punya rencana dan memang kita manusia itu ya harus punya rencana karena waktu Tuhan menjadikan manusia pun, dia katakan, usahakanlah, kelolalah taman ini. Sehingga mereka mengelola dengan rencana, mereka mengelola dengan kemampuannya. Itu adalah satu bentuk tanggung jawab manusia, ya, di dalam kehidupannya. Karena kalau manusia tidak punya rencana, dia tidak mengelola, dia tidak berpikir, itu akan menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab. Tuhan pun tidak mau seperti itu. Sehingga hidupnya menjadi pasif, tidak ada tujuan, tidak ada dorongan di dalam hidupnya untuk maju melihat ke depan. Hanya yang menjadi persoalan adalah terkadang kita memaksakan rencana kita yang harus terjadi, gitu. Kalau saya berencana seperti ini, ya harus seperti ini. Bahkan kita memaksa Tuhan untuk sama dengan rencana kita. Ya, nah ini yang akhirnya kebablasan yang kita rasa bahwa rencana kita yang terbaik. Padahal rencana Tuhanlah yang terbaik dan Dia tahu masa depan kita. Nah, kita tetap berencana, itu bentuk dari tanggung jawab kita, tetapi setelah itu di tengah-tengah rencana kita, Tuhan intervensi, Tuhan memutuskan sesuatu yang lain, kita harus berserah dan kita harus yakin bahwa itu adalah keputusan Tuhan dan itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Kita lihat dulu satu ayat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-14. Ini adalah kisah di mana Israel dibuang ya di Babel. Dikatakan di dalam ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, kalau sudah genap nih waktunya, sudah waktunya Tuhan, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, aku akan memberi kamu menemukan aku, dan demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu, yaitu ke Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara harus garis bawahi, kalau sudah genap 70 tahun. Artinya apa? Tuhan punya rencana, Tuhan punya keputusan. Itu kuncinya. Setelah Tuhan punya rencana dan punya keputusan, kita masuk di dalamnya, maka dikatakan, waktu kamu berdoa, aku ada. Waktu kamu berseru, aku mendengarkan. Waktu kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Jadi Tuhan menjawab, Tuhan mendengarkan, Tuhan menemukan kita, dan lain sebagainya itu harus genap dulu. Ya, harus genap dulu 70 tahun. Kalau Tuhan berencana menempatkan Israel itu di Babel itu 70 tahun, kita tidak bisa merubah kehendak Tuhan. Tuhan sudah punya keputusan, Tuhan sudah punya rencana. Tapi Tuhan juga ngomong di ayat yang tadi bahwa rancanganku itu damai sejahtera. Rancanganku itu tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Dan aku akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi Tuhan punya rencana 70 tahun, Tuhan sedang proses mereka, di mana waktu itu mereka melanggar apa yang Tuhan katakan, ya. Mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan sedang proses mereka. Nah, yang harus kita pegang adalah bahwa Tuhan tidak pernah merancang
sesuatu yang mencelakakan hidup kita. Jadi ada kalanya loh ya, mohon maaf, kalau memang belum waktunya Tuhan, kita berdoa, bagaimanapun kita paksa Tuhan, berpuasa sekalipun, Tuhan nggak jawab. Karena belum genap, belum waktunya Tuhan. Dan kalau kita waktu memaksa Tuhan dan kita lakukan banyak hal, saya yakin bahwa itu adalah bisa terjadi bukan karena Tuhan, karena Tuhan punya rancangannya sendiri. Itu mungkin karena paksaan dari diri kita mengupayakan sesuatu, ya. Contohnya siapa? Contohnya adalah Sarah. Waktu dia memaksa Abraham untuk ambil Hagar. Padahal Tuhan berjanji kepada Abraham bukan Ismail anak perjanjian itu, tapi Ishak. 25 tahun dari waktu Tuhan memberikan visi. Tapi di tengah-tengah itu, ya Sarah nggak kuat, nggak sabar. Dia mengatakan apa? Ambil aja Hagar. Nah, bisa terjadi ada anak, tetapi itu bukan dari Tuhan. Paksaan, keinginan sendiri. Tetapi Tuhan mengasihi mereka, Tuhan datang lagi kepada Abraham bahwa dikatakan bukan itu. Sehingga mereka tunggu lagi 14 tahun. 11 tahun nggak sabar. Setelah itu dia ambil Hagar, ya, keluar Ismail. Tapi setelah itu mereka menunggu lagi 14 tahun baru lahirlah Ishak. Nah, artinya kita tetap berencana boleh. Kita tetap berdoa boleh. Nah, kalau pertanyaannya misalkan, Pak, kalau misalkan berdoa kita tidak meminta apa yang kita rencanakan, jadi apa? Berdoa kepada Tuhan itu minta kekuatan. Jadi berdoa itu bukan sekedar kita minta kepada Tuhan, tapi kita juga minta kekuatan kepada Tuhan. Kalau saja Tuhan belum memberikan atau menjawab doa kita, lebih baik kita kuat, kita tidak mengeluarkan atau kita tidak merencanakan sesuatu yang di luar rencana Tuhan. Yang terjadi seperti Sarah tadi. Akhirnya dia dipandang rendah oleh si Hagar. Ya, ada buah yang harus kita tuai dari apa yang kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita alangkah baiknya kita masuk di dalam rencana Tuhan. Karena di dalam Ibrani 6 ayat 15 dikatakan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi salah satu kunci untuk menerima janji Tuhan, kita harus kuat, kita harus sabar. Dengan demikian, Abraham memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Terkadang kita nggak sabar untuk menunggu janji Tuhan. Nah, makanya lagi-lagi kita harus berdoa, minta kekuatan yang daripada Tuhan. Memang sabar itu nggak enak ya. Saya tadi ada cari-cari sedikit. Mungkin Bro Patrick boleh tampilkan. Sabar itu di tulisan Mandarin itu ada satu makna yang luar biasa ya. Sabar untuk diri kita, sabar untuk menunggu, sabar untuk mengalah, dan sabar untuk sebagainya. Ini tulisan Chinese. Ren, ya. Ren itu menariknya ditulis dengan dua kata, yaitu tao, pisau di atasnya, dan sin, hati di bawahnya. Artinya itu seperti menaruh pisau di dalam hati kita. Menaruh pisau di dalam perasaan kita. Untuk sabar itu nggak enak, untuk sabar itu sakit, untuk sabar itu selalu buat kita itu nggak nyaman ya. Kadang hati kita bisa galau, kadang hati kita bisa berontak, kadang hati kita itu bisa sakit. Tetapi itulah kesabaran yang harus kita lewati. Sehingga kita kuat, makanya waktu kita untuk menanti janji Tuhan itu, untuk sabar bahkan kepada seseorang pun yang nggak enak di dalam hati, yang sakit di dalam hati, nah disitulah kita minta kekuatan yang daripada Tuhan melalui Roh Kudus untuk memampukan kita. Kalau kita memang secara manusia kita nggak kuat, tapi percayalah bahwa Tuhan Roh Kudus yang ada di dalam kita, itulah yang akan memampukan kita untuk kita bisa bersabar. Dan juga Bapak Ibu Saudara, terkadang masalah yang tidak enak, ya masalah yang tidak enak itu belum tentu itu sebetulnya menghancurkan kita loh. Terkadang menyelamatkan kita. Masalah yang tidak enak itu kadang-kadang memproses kesabaran kita. Masalah yang gak enak itu terkadang membuat kita dewasa.
Terkadang masalah itu membuat kita lebih mengenal Tuhan lagi, lebih tahu rencana Tuhan. Oh, rupanya cara Tuhan itu seperti ini. Kita makin dewasa. Jadi jangan merasa bahwa masalah, orang yang menyebalkan dan lain sebagainya itu sesuatu yang tidak baik. Kadang-kadang bisa menyelamatkan kita dan merubah karakter kita. Nah, coba Pak Patrick boleh tampilkan satu video. Ini video lama tapi cukup membantu kita lah, ya. Ini ada seorang nenek, ya, seorang nenek yang dimana dia minta tolong kepada seorang pemuda. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya. Coba boleh ditampilkan. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो। Eat 5 star, do nothing. Iya, saudara lihat, ini memang video ini kelihatannya biasa, tetapi ini mengajarkan kepada kita. Kadang-kadang orang yang menjengkelkan, keadaan yang nggak enak, kelihatannya kok menyakitkan hati kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang meluputkan kita dari satu masalah besar. Ya, makanya kita menyikapi segala sesuatu itu harus ya dengan sabar, dengan kekuatan daripada Tuhan, harus melihat dari kacamata Tuhan, harus melihat sisi positif dan melihat sisi bagaimana nih saya menemukan kebenaran di tengah-tengah masalah saya. Nah, di situ kita akan lebih kuat untuk menghadapi masalah dan kita bisa melihat akhirnya rencana Tuhan itu yang terbaik, yang mendatangkan masa depan yang penuh harapan di dalam kehidupan kita. Itu sebetulnya yang kuncinya kenapa kita perlu mengenal Tuhan dan belajar firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu untuk mengajar kita, itu fungsinya. Jadi kekristenan itu bukan sekedar agama yang kita masuk jadi Kristen, lalu kita diselamatkan selesai, tidak. Tetapi keselamatan itu adalah di mana Tuhan mengembalikan, menyelamatkan cara pikir kita, paradigma kita. Nanti kita akan lihat di belakang di mana jiwa kita yang sudah terbelenggu oleh dosa itu yang harus diselamatkan. Supaya kita bisa menemukan apa rancangan dan kehendak Tuhan. Nah, saya juga mau mencatat dua hal. Apa sih yang seringkali merusak rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya. Apa sih yang kadang terjadi merusak hidup kita? Ada dua hal. Satu yaitu masa lalu kita. Ya. Masa lalu kita ini terkadang yang merusak masa depan kita. Terkadang yang merusak rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang kembali selalu ke masa lalu kita. Entah masa lalu kita yang baik atau masa lalu kita yang buruk. Masa lalu kita yang baik pun kadang-kadang kalau kita nggak move on, itu bisa merusak kita loh. Contoh, dulu mungkin kita ini ya, ini contoh ya, lahir di keluarga yang wah pokoknya semuanya ada deh. Ya, begitu kita kena masalah, kita bangkrut, mungkin kita sakit, apapun masalahnya, akhirnya kita harus hidup ya apa adanya gitu kan. Nah, kita nggak bisa move on. Kita selalu hidup di masa lalu kita. Aduh, dulu saya punya mobil sport ya, saya dulu punya rumah mewah ya, karyawan saya banyak ya, saya jadi bos ya, dulu mau apa-apa langsung begini ya, keluar negeri enak ya. Sekarang nggak bisa. Nah, kalau kita terus hidup seperti itu, maka kita tidak akan menemukan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Padahal, dulu mungkin kita nggak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin saja saudara kita ini belum percaya Tuhan. Mungkin saja saudara kita yang percaya Tuhan tapi keluarga kita belum. Kita nggak tahu. Tetapi melalui kejadian itu mungkin satu keluarga kita percaya Tuhan, kita lebih dewasa, kita boleh dipakai Tuhan luar biasa,
dan lain sebagainya, kita bisa menemukan rencana Tuhan yang jauh lebih baik, yang bukan hanya sekedar di bumi, yang nantinya itu juga akan hilang, semuanya itu fana. Tetapi kekekalan, satu ketika kita punya rumah yang besar di sorga, kita punya mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan yang Tuhan akan berikan dikala waktu kita melepaskan apa yang ada di dunia ini. Nah, kita harus move on. Bukan berarti kita melupakan ya, kalau kita boleh gambarkan seperti kalau kita naik mobil. Kita kan mandangnya ke depan, jalannya ke depan. Spion itu adalah masa lalu kita. Kita boleh nengok sedikit, tapi kita nggak boleh nengok terus. Karena kita bisa kecelakaan, bisa menghancurkan hidup kita. Kita hanya melihat ke belakang supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama mungkin. Ya, bukan berarti kita kehilangan itu kita nggak belajar. Mungkin kalau kehilangan itu adalah kesalahan kita, ya kita belajar sesuatu. Tapi kita harus percaya kenapa Tuhan izinkan itu. Sesungguhnya Tuhan punya rencana yang lebih baik, yang lebih indah, ya, untuk masa depan kita yang mendatangkan harapan di dalam kehidupan kita. Ada satu ayat di mana Tuhan ingatkan mengenai kisah istri dari Lot. Lukas 17 ayat 32 sampai 33. Lukas 17 ayat 32 sampai 33 dikatakan, "Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya." Apa maksudnya nyawanya? Itu jiwanya. Itu kalau kita nanti akan lihat, jiwa itu sebetulnya bicara tentang pikirannya, hatinya, perasaannya si istrinya Lot ini. Makanya dikatakan ingatlah akan istri Lot. Kalau firman Tuhan mengatakan ingatlah sesuatu, itu artinya kita harus belajar sesuatu dari kejadian itu. Nah, kita lihat aja apa yang terjadi dalam istrinya Lot. Istri Lotnya ini hidup di Sodom dan Gomora. Hidup dengan ya mungkin kenyamanannya dan semuanya. Tetapi dia lupa bahwa Sodom dan Gomora itu ingin dihancurkan oleh Tuhan karena sudah durhaka, sudah jahat, sudah bejat. Sesungguhnya Tuhan kan sedang menyelamatkan keluarga ini dari kehancurannya. Dari kehancurannya. Tuhan sedang menyelamatkan dia nih. Lebih baik kehilangan nyawa di dunia ini, yang artinya nanti kita lihat jiwa, kehilangan harta bendanya, tetapi nyawanya selamat. Tapi hidupnya ini selamat. Mana lebih penting? Nah, istri Lot ini tidak bisa melihat itu. Dia melihat apa yang ada itu, sehingga dia noleh ke belakang, dia menjadi tiang garam. Nah, jangan lagi kita menoleh ke belakang. Apa yang dulu kita punya, hal-hal yang baik sekalipun, itu biarlah percayakan bahwa Tuhan sudah mengizinkan itu. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Kalau kita mungkin tidak ada kejadian itu, mungkin hari ini kita nggak dewasa, mungkin kita nggak tahu rencana Tuhan. Itu kalau bicara keadaan yang baik. Ada hal yang kedua adalah trauma buruk, kejadian yang buruk, ya, yang pernah terjadi di masa lalu kita, apapun itu, sesuatu yang buruk. Mungkin kita kehilangan keluarga, mungkin kita kehilangan kesehatan, mungkin kita kehilangan sesuatu dalam hidup kita. Yakinlah, percayalah bahwa Tuhan punya yang lebih baik, yang lebih indah di depan sana. Ya, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita harus move on. Sekali lagi, bukan yang baik saja, tapi yang buruk sekalipun, jangan menjadi trauma di dalam kehidupan kita. Karena kalau trauma itu terus terjadi, entah itu kepahitan, kepedihan, sakit hati, bahkan kecewa sama Tuhan, itu semua kita harus tinggalkan. Karena kita harus melihat ke depan. Ada seorang ibu ya nggak lama sih, 1-2 bulan lalu saya pelayanan di satu kota. Tiba-tiba satu pekerja mengatakan, "Pak, saya ada teman dan dia besok mau pertama kali ke gereja kita." Nah, ibu ini baru mengalami satu musibah. 2 minggu lalu dia kehilangan putranya yang besar, kecelakaan kendaraan gitu, tabrakan, meninggal. Nah, dia sangat sedih, nggak bisa melupakan dan lain sebagainya. Singkat cerita, hari Minggu setelah ibadah selesai, ngobrol, dia nangis,
Dia bawa anaknya satu yang kecil, ya, yang besar itu sudah kerja, yang kecil ini masih SD. Lalu dia nangis terus, ya kita doakan, lalu mulai cerita. Dia bilang, kenapa Tuhan izinkan anak saya meninggal? Nah, saya nggak tahu Bu, tapi saya mau tanya ke Ibu, apa yang Tuhan taruh di hati Ibu? Apa yang Tuhan taruh di hati Ibu yang Ibu bisa lebih belajar akan sesuatu lah. Nah, dia ngomong, sudah 2-3 tahun ini, dia itu sudah jauh dari Tuhan. Dia anak Tuhan. Nah, kenapa dia mulai jauh dari Tuhan? Karena dia mulai hidupnya diberkati. Mulai nyaman. Mulai nggak ke gereja. Mulai semuanya sudah mulai settle, semua sudah enak. Duduk pun, ya mohon maaf ya, dia bilang duduk pun uang sudah masuk dan lain sebagainya. Nah, dengan kejadian ini dia baru tahu bahwa semua ini milik Tuhan, bahkan anak pun itu milik Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil pulang, ya kita harus rela. Nah, sekarang saya kembali kepada Tuhan, minta ampun, saya mau semangat lagi, saya mau cari Tuhan lagi, saya mau sungguh-sungguh. Ya itu jawaban yang Tuhan taruh di hati Ibu. Karena seorang hamba Tuhan tidak bisa tahu apa maksudnya Tuhan. Ya kecuali Tuhan kasih tahu, ya kita doakan Tuhan kasih tahu. Tapi kalau memang itu yang Tuhan taruh di dalam hati Ibu, saya mau katakan bahwa anak Ibu yang pertama itu jadi martir. Ya, jadi martir. Martir itu jangan dilihat pada zaman Rasul pada saat itu. Itu memberitakan Injil. Sekarang ada martir-martir yang zaman sekarang. Tuhan taruh di dalam keluarga, Tuhan taruh di dalam gereja, Tuhan taruh dimanapun. Dia bisa membawa jiwa datang kembali kepada Tuhan melalui hidupnya, bahkan nyawanya sekalipun. Itu martir. Jadi anggap aja Bu, anak Ibu tugasnya sudah selesai. Sudah waktunya Tuhan. Tetapi dengan kejadian ini dia memanggil ibu dan adiknya datang kepada Tuhan. Jadi kita harus move on. Jangan ingat-ingat lagi kejadian ini. Boleh kita memang pasti teringat. Tapi kita harus melihat ada satu keputusan Tuhan yang tertinggi yang kita nggak bisa bantah. Ada satu rencana Tuhan ya, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Yang mungkin hari ini kita nggak bisa terlalu menyelami. Masih misteri. Tapi satu ketika kita akan ngerti. Jadi lebih baik ibu jalani bersama dengan Tuhan. Didik anak ibu yang kedua ini bisa berguna bagi Tuhan. Bu, ibu kehilangan satu anak. Masih ada satu anak. Satu anak ini kalau hidup takut akan Tuhan dan bisa berguna buat keluarga, gereja, dan dunia, itu jauh lebih baik kita punya 10 anak, tapi 10 anak gak bisa berguna, bahkan hidupnya jahat. Itu akan lebih membebani dunia ini. Akan lebih tidak baik di hadapan Tuhan kalau kita punya 10 anak tapi 10 anak ini tidak berguna. Lebih baik punya satu anak tapi dia bisa berguna. Pilih mana? Nah, jadi kita harus maju ke depan, jangan mengingat lagi masa lalu kita, karena masa lalu kita itu bisa menghancurkan masa depan kita bersama dengan Tuhan dan menghancurkan rencana Tuhan. Bahkan bisa menghancurkan hidup kita. Hadapi dengan apa? Bersyukur kepada Tuhan. Hadapi bersama dengan Tuhan. Itu hal pertama yang bisa menghancurkan hidup kita dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah masa depan. Masa depan ini kalau kita tidak menjalani bersama dengan Tuhan bisa menghancurkan hidup kita. Kenapa? Karena masa depan kita ini selalu mengkhawatirkan kita. Rasa takut akan masa depan ini akan menghancurkan hidup kita. Bukan masalahnya, tapi rasa takut ini. Waduh, dulu waktu kita belum punya keluarga, kita kepingin punya keluarga. Begitu kita kepunya keluarga, aduh, mulai anak nanti bagaimana ya? Punya anak gak ya? Lalu nanti uang sekolahnya bagaimana ya? Nanti kelahirannya bagaimana ya? Kalau gede bagaimana ya? Gede bisa begini gak ya? Bisa narkoba gak ya? Bisa rusak gak ya? Bisa begini. Ketakutan akan masa depan kita bisa menghancurkan kita. Kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, itu akhirnya menghantui kita. Akhirnya kita membuat satu rencana yang di luar Tuhan. Kita menyiapkan hidupnya tanpa kita menyiapkan imannya. Itu bisa loh. Saya takut nih anak saya begini-begini. Akhirnya kita menyiapkan dia secara hidup di dunia, tapi kita lupa menyiapkan imannya. Kita lupa menyiapkan rohaninya. Padahal iman dan rohani itu jauh lebih penting, lebih tinggi. Dengan iman dan rohani otomatis
akan mempersiapkan hidupnya di dunia ini. Bahkan bukan di dunia ini saja, sampai kepada kekekalan. Nah, kadang-kadang rasa takut khawatir kita itu yang membuat kita tidak bisa menyiapkan anak-anak kita. Warisan boleh kita berikan kepada kita, tapi ingat, warisan iman itu jauh lebih penting. Warisan 1 miliar, 1 triliun pun sekalipun, saya mau katakan, kalau kita tidak menyiapkan imannya dan rohaninya yang baik, uang itu akan hilang sekejap dan bahkan akan merusak anak itu. Makanya warisan yang terpenting adalah warisan iman yang kita berikan ya kepada anak-anak kita, supaya anak ini meskipun kita kasih harta pun dia bisa mengelolanya dengan baik dan tidak merusak hidupnya. Ini yang kita harus lihat untuk masa depan kita. Nah, oleh karena itu bagaimana kita untuk kuat ya, untuk bisa menghadapi masa depan? Tuhan sudah kasih jawabannya. Serahkanlah khawatir dan takutmu kepadaku. Nah, mungkin ada orang mengatakan begini, Pak, memang kita di dunia ini tidak boleh rasa takut dan khawatir. Dalam batas-batas tertentu itu nggak masalah. Karena memang Tuhan berikan kepada kita itu untuk kita punya tanggung jawab. Kita khawatir, misalkan anak saya mau seperti apa kelak, itu nggak apa-apa dalam batas tertentu. Sehingga kita ajar dia, kita sekolahkan dia, kita didik dia, itu nggak ada masalah dalam tahap tertentu. Kita besok mau makan apa ya, nggak masalah. Kita kerja yang baik, kita cari sesuatu yang yang baik, itu nggak masalah. Tetapi kalau yang menjadi masalah, kalau sudah membuat kita jadi cemas, sudah menghantui kita, nah itu yang jadi masalah. Nah, cara membedakannya bagaimana? Kita lihat, kalau itu membuat kita lebih bertanggung jawab, membuat kita jauh lebih baik, itu masih batasan oke. Membuat kita itu lebih termotivasi, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah menghancurkan kita sampai udah asam lambung naik, sudah kita khawatir berlebihan, sudah membuat kita akhirnya malah jauh daripada Tuhan, nah itu sudah tanda-tanda bahwa ini nggak baik nih. Nah, cara mendeteknya begitu. Kalau itu masih mendatangkan sesuatu yang baik, nggak ada masalah. Buat kita berjaga-jaga waspada, nggak masalah. Tapi kalau sudah membuat kita jauh daripada Tuhan, lebih menghancurkan hidup kita, jangan. Makanya Tuhan katakan apa? Serahkanlah khawatir dan takutmu kepadaku. Khawatir takut yang mana? Yang berlebihan itu loh. Karena Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Sebatas itu masih di dalam kekuatan kita, nggak masalah. Tapi kalau sudah melebihi kekuatan kita yang menghancurkan kita, itu Tuhan katakan serahkanlah kepadaku, maka aku akan memberikan kekuatan, kelegaan kepadamu. Baru Tuhan juga tambahkan, lihatlah burung pipit, lihatlah bunga bakung di ladang, dan lain sebagainya. Mereka yang tidak pernah menabur, mereka yang tidak, aku pelihara. Nah, itu kita pegang janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu yang buat kita kuat. Sehingga waktu udah mau overlap, ya takutnya itu, khawatir itu, ya kita serahkanlah kepada Tuhan. Kesusahan 1 hari cukup 1 hari, besok Tuhan akan kasih kekuatan lagi, Tuhan akan pelihara lagi. Kalau memang tahapannya sudah sampai kita hidup per hari begitu, ya sampai sulitnya luar biasa itu, ya kita udah serahkan kepada Tuhan, yakin. Nah, saya juga pernah satu kejadian, saya pernah alami waktu anak saya masih 1-2 tahun. Ya sekarang anak saya sudah 16 ya, yang besar. Waktu itu ya 1-2 tahun lah. Ya itu khawatir pasti ada toh. Anak masih kecil. Nanti gede bagaimana? Sekolah bagaimana? Kuliah bagaimana? Ya keadaan sekarang lagi kurang baik, macam-macam. Perusahaan juga lagi masalah dan macam-macam. Perusahaan orang tua juga lagi masalah. Nah, berdoa sama Tuhan. Ya berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan luar biasa, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang celaka. Dan satu ketika Tuhan kasih mimpi, ya malam-malam itu ada satu seperti Alkitab ya muncul di hadapan muka saya begitu ya. Itu tulisan-tulisan dalam Alkitab itu seperti jalan gitu, kayak jalan ser. Tapi ada tulisan kalimat muncul, jadi 3D muncul. Janganlah khawatir akan hidupmu, serahkanlah kepada Tuhan. Saya tahu bahwa itu Tuhan lagi bicara pribadi kepada saya. Tuhan gak pernah berjanji bahwa gak ada masalah.
Tapi Tuhan mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu, serahkanlah kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara. Itu ada di dalam firman-Nya. Dalam Lukas, Matius ada. Sehingga saya baca. Waktu saya baca, saya percaya bahwa itu Tuhan bicara kepada saya. Sehingga saya serahkan khawatir, takut saya kepada Tuhan yang berlebihan, ya. Dan puji Tuhan, Tuhan buktikan sudah 15-16 tahun ini, dari rasa takut yang sangat betul-betul waktu itu, ya saya sampai makan pun sulit ya, tapi saya nggak ngomong, pelayan tetap pelayanan. Saya juga tetap melayani, tetap jalan apa yang saya bisa lakukan, tapi saya taruh dalam hati, saya gumulkan dengan Tuhan. 15-16 tahun Tuhan pelihara. Meskipun tidak berkelebihan, tapi Tuhan pelihara saya. Nah, artinya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita toh. Jangan sampai masa depan itu menghancurkan kita. Jangan sampai yang kita pikir itu, ya, yang berlebihan itu yang menghancurkan hidup kita. Makanya Tuhan katakan apa? Serahkanlah khawatir dan takutmu. Lalu apa? Selalu peganglah pengharapan kepada Tuhan. Itu yang membuat kekuatan kepada kita. Nah, bagaimana kita mengatasi itu semua? Roh harus hidup. Ya, roh harus hidup. Ini kalau Bapak, Ibu, Saudara mengikuti pelajaran kita di gereja nih 1-2 bulan ini, Pak Fengki lagi ngajarkan tentang roh harus hidup. Ya. Kenapa roh harus hidup? Karena di dalam tubuh manusia itu ada 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Ini hidup di dalam tubuh kita manusia. Ya. Itu pernah digambarkan juga dengan air, darah, dan roh. Darah itu jiwa. Ya. Tubuh itu air, roh itu roh. Jadi kita mempercayai 3 hal ini. Ada orang yang cuma mempercayai tubuh, jiwa, dan roh itu digabung. Itu bukan persoalan besar, ya, itu bukan persoalan mayor, itu bukan persoalan yang harus diperdebatkan. Dua-duanya juga tidak akan menggagalkan keselamatan kita. Tapi kita lebih mengadopsi 3 hal ini karena kita juga percayakan Tritunggal, selalu digambarkan tubuh, jiwa, roh, digambarkan seperti air, darah, roh, juga digambarkan dengan Roh Kudus, Yesus, dan Bapa. Nah, kita lebih mempercayai ini, ya. Dan ini juga akan membantu kita lebih mudah untuk belajar. Kenapa? Karena begini, tubuh itu ya daging kita ini. Ya, tubuh kita ini daging. Jiwa itu adalah perasaan kita, pikiran dan keinginan kita. Perasaan, pikiran, dan keinginan kita ini dipengaruhi oleh apa? Oleh apa yang ada di dunia ini. Melalui buku, pengetahuan, apa yang kita lihat di televisi, apa yang kita pelajari di sekolah, bahkan budaya, tradisi, itu semua mempengaruhi itu. Jiwa kita. Nah, roh kita ini, dulu waktu kita belum percaya, ini dibelenggu oleh jiwa kita. Sehingga firman Tuhan kita nggak pernah dengar, firman Tuhan ini nggak pernah mempengaruhi jiwa kita. Tapi kita dipengaruhi oleh jiwa kita ini oleh yang namanya pengetahuan, budaya, tradisi, pergaulan, apa yang pernah diajarkan, semuanya ini yang mempengaruhi. Jadi ini nggak pernah berfungsi nih jiwa kita. Tapi ada dalam hidup kita, tapi dibelenggu. Ya. Nah, makanya firman Tuhan di dalam Ibrani, waktu firman itu datang, tajam, seperti pedang bermata 2, dia memisahkan tuh jiwa dan roh kita. Nah, makanya kita menjadi orang percaya. Ini jiwa, ini roh. Menjadi orang percaya karena sudah dipisahkan. Barulah roh ini diberi makan oleh firman. Nah, firman ini yang adalah kebenaran yang akan mempengaruhi jiwa kita sekarang. Jiwa kita yang dulu misalkan ingin nyaman, ingin enak, gak mau susah, egois, iri hati. Ini yang pengaruhi. Ampunilah musuhmu, jangan keraskan hatimu, bersandarlah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepada Dia. Ini yang takut, khawatir ini akhirnya dipengaruhi. Yang ucaplah syukur senantiasa, percayalah akan rencana Tuhan. Ini roh tidak akan pernah dipengaruhi oleh dunia. Roh nggak akan pernah dipengaruhi oleh dunia. Roh ini hanya dipengaruhi oleh firman dan diberi makan oleh firman. Makanya roh kita ini harus selalu diisi oleh firman, sehingga dia akan mempengaruhi jiwa kita.
seberapa besar jiwa kita ini akan jadi baik, akan dituntun seberapa besar kita kasih makan roh kita. Itu kuncinya. Makanya jangan henti-henti dengar firman, jangan henti-henti baca firman, jangan henti-henti berdoa, jangan henti-henti merenungkan. Inilah yang akan mempengaruhi jiwa kita yang takut dengan masa depan, gak bisa menghilangkan trauma, gak bisa move on, dan lain sebagainya. Melalui firman Tuhan roh kita ini. Tetapi seringkali setelah kita percaya sudah dipisahkan, kita gak kasih makan firman, ini yang masalah. Memang sudah dipisahkan, tetapi seolah-olah jiwa kita yang lebih kuat, kita gak pernah baca firman, kita gunakan pikiran kita, kekuatan kita, akhirnya seolah-olah terbelenggu kembali. Padahal firman Tuhan gak pernah kasih makan roh kita. Akhirnya kita mulai dengan rasa takut lagi, khawatir lagi. Apa yang di dunia perdengarkan kepada kita, jiwa kita ini. Nah, terakhir. Apakah kelak jiwa kita ini bisa satu dengan roh? Saya katakan bisa. Bisa ini perlu proses, perlu pergumulan, dan lain sebagainya. Seberapa intens kita makan firman, lalu seberapa intens jiwa kita mau dipengaruhi oleh firman. Makanya pada akhirnya firman Tuhan pernah ngomong gini, jikalau kamu tinggal di dalam aku, artinya percaya Tuhan kan, dipisahkan. Dan firmanku tinggal di dalam kamu, mempengaruhi. Maka apa yang kau kehendaki itu keinginan jiwa, aku akan memberikannya kepadamu. Bayangkan, keinginan kita Tuhan akan kasih. Karena apa? Karena jiwa kita bukan berjalan sendiri lagi, sudah dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga waktu kita meminta bukan karena hawa nafsu, kita meminta itu bukan karena keinginan daging kita, keinginan jiwa kita yang egois, yang iri, tapi keinginan kita sama keinginan roh itu sudah sama. Makanya itulah yang dikenal dengan dikotomi, yang orang yang hanya mempercayai jiwa dan roh itu sama. Pada akhirnya bisa sama kalau sudah dipengaruhi. Nah, kenapa lagi kita kembali? Kita percaya yang tiga ini supaya kita belajarnya gampang. Supaya kita tahu bahwa hidup itu ada tubuh dan jiwa dan roh. Dan sekarang kita mau bahwa jiwa kita yang dipengaruhi, pikiran kita, perasaan kita yang dipengaruhi oleh firman Tuhan. Dan nanti pada akhirnya pikiran kita adalah pikiran Kristus, perasaan hati kita adalah hati Kristus, keinginan kita adalah keinginan Kristus. Satu sudah. Nah, itu yang kita sekarang perjuangkan di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya nanti waktu kita kembali ke rumah Bapa, yang bertanggung jawab itu jiwa, yang diadili itu jiwa. Tubuh itu akan tinggal di dunia, dimakan belatung, dimakan ulat, hancur di tanah. Jiwa kita itu yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Roh kembali kepada yang punya. Roh itu yang Tuhan berikan waktu pertama Tuhan menciptakan manusia. Dihembuskanlah rohnya itu, sehingga manusia punya roh. Binatang gak ada roh, binatang cuma punya jiwa. Tapi jiwanya binatang itu setelah mati dia kembali ke tanah. Itu pengkhotbah ngomong. Jiwa kita kembali ke atas untuk mempertanggungjawabkan, untuk mendapat upah yang lebih besar. Yang tersiksa itu kelak di neraka itu jiwa kita. Yang akan mendapat upah hidup itu adalah jiwa kita. Dengan tubuh kemuliaan pastinya ya, dengan tubuh kemuliaan. Tetapi yang bertanggung jawab menerima upah itu Tuhan akan ukur dari jiwa kita. Seberapa besar pikiran kita mengikuti pikiran Kristus, hati kita, keinginan kita, hidup kita. Nah, makanya kembali lagi. Roh harus kuat. Roh harus diberi makan. Jangan henti-hentinya berdoa, baca firman, dengar firman, renungkan firman. Inilah yang mempengaruhi jiwa kita dan akan mempengaruhi karakter, tingkah laku kita, hidup kita ke depannya. Baik.